Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sampai pada hari ini kita boleh ada bagaimana kita ada. Kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan pujian, penyembahan, dan syukur kita pada Tuhan. Kita mau sama-sama belajar lagi firman. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau selalu baik, dan Engkau sangat baik, dan Engkau selamanya baik bagi kami. Sungguh tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkau gunung batu keselamatan kami, kubu pertahanan kami. Biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pujian pengampunan kepada-Mu Tuhan. Sebab sungguh Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku ingin menghormatkan kepadamu, ya Allahku. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan kami. Engkaulah Tuhan, pengharapan, Allah yang setia. Yang dahsyat, Allah yang hebat, tiada yang seperti-Mu. Engkaulah kota benteng yang kuat, Kau kubu pertahananku, aman di dalam-Mu, tenang di dalam-Mu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu ada, Engkau Tuhan yang selalu menolong, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya.
Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, ajaib, 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 ajaiblah Engkau Tuhan, dahsyat Engkau, luar biasa Engkau. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami tenang punya Allah yang seperti-Mu. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab Engkau Allah.
ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, haleluya. Tak pernah kau biarkan ku anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Anugerah yang Kau nyatakan dengan kasih yang sempurna dalam hidup kami. Bahkan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, Engkau selalu menyertai kami dengan kemurahan. Engkau melimpahi kami dengan berkat-berkat-Mu. Engkau nyatakan pertolongan-pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat bagi kami. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami tidak pernah sendirian. Engkau ada bersama dengan kami.
Pagi hari ini kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sewaktu kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Dalam keadaan apapun kami tak akan goyah, sebab ada Engkau yang menopang hidup kami. Firman-Mu yang menghibur kami, firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang meneguhkan kami, firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Ya, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami taat melakukannya. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik, terima kasih Pak Eri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Di Bungo lagi hujan deras ini, suaranya terkontaminasi dengan suara hujan. Ya, baik, saat teduh kita hari ini temanya cukup berat ya. Dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, kemudian Ibrani 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Judul perikopnya adalah Yesus sebagai imam besar. Saya akan bacakan Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tangga kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk kita pada waktunya. Sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai imam besar. Kita tahu imam besar adalah seseorang yang ditunjuk sebagai penghubung ya antara Allah yang kudus dengan manusia yang besar. Dia adalah penghubung atau istilahnya mungkin titik temu ya antara Allah yang kudus, Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Nah, Yesus telah dipilih sebagai atau ditetapkan sebagai imam besar. Ayat 14 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Jadi Yesus sudah melintasi semua langit, semua zaman, semua kerajaan. Ya, artinya apa? Artinya dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga pengorbanannya di kayu salib ya itu cukup sekali dan untuk selama-lamanya. Dan sekali untuk selama-lamanya. Kalau dulu imam besar mempersembahkan korban, ya, kalau ada orang yang berdosa ya harus mempersembahkan korban, atau minimal menurut peraturan orang Yahudi ya minimal sekali dalam setahun harus mempersembahkan korban untuk hapus dosa dosa umat pada waktu itu ya. Tapi Yesus kita bersyukur ya, dia sudah melintasi semua langit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
itu, ya, sehingga dia cukup memberikan korban sekali dan itu berlaku untuk selama-lamanya bagi kita. Sehingga dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa pengakuan iman kita? Tentu kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Ini yang terus harus kita pegang, yang harus kita yakini terus, ya. Dan tentunya yang harus kita ajarkan terus kepada anak-anak kita, generasi di bawah kita, bahwa mereka harus teguh berpegang kepada pengakuan iman ini, ya. Jangan bosan-bosan untuk kita mengajarkan kepada, sehingga kita yakin ketika kita tidak ada lagi, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, anak-anak kita pun, generasi di bawah kita, anak cucu kita tidak berpaling kepada iman mereka, ya. Mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, kita bersyukur bahwa imam besar kita, ya, Tuhan Yesus, dikatakan adalah imam yang bisa merasakan, mampu merasakan, sangat bisa merasakan segala bentuk kelemahan-kelemahan kita, ya. Sehingga kita nanti ayat yang ke-16 dikatakan harus penuh dengan keberanian mampu datang ke tahta kasih karunia, ya. Nah, jadi Yesus menjadi jaminan bagi kita bahwa Yesus juga mengerti setiap kelemahan, keterbatasan, ya, kegagalan-kegagalan kita, ya. Hanya saja bedanya Yesus tidak berbuat dosa, ya. Nah, kita kadang-kadang kita gagal, ya, kita masih jatuh di dalam dosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Jadi karena Tuhan bisa merasakan, ya, maka ini menjadi jaminan bagi kita untuk kita jangan takut, tapi dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa memperoleh kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini jaminan bagi kita, ya. Kita diajar supaya kalaupun kita jatuh, kalaupun kita gagal, ya, kita jangan undur, jangan lari, jangan jauh dari Tuhan, ya. Tapi justru kita harus dengan penuh keberanian, ya, kita mendatangi kasih karunia, tahta kasih karunia, supaya kita mendapatkan, ya, kemurahan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, ya. Saya merenung-renungkan kira-kira apa ya yang bisa menjelaskan ini, ya. Nah, kemarin saya kehilangan KTP, ya. Mungkin saya salah simpan waktu di bandara, nggak langsung masukkan ke dompet, ya. Jadi dikantongi, kemudian mungkin terjatuh, nggak tahu hilang di mana, ya. Mudah-mudahan ilustrasi ini bisa mewakili kalaupun bisa, ya. Jadi saya mau urus. Nah, rupanya salah satu syaratnya kan sebelum urus ke Dukcapil harus membuat surat laporan kehilangan ke polisi. Nah, karena sibuk kan, jadi susah punya waktu untuk membuat laporan ke polisi, ya. Nah, satu kali di rumah sakit saya kedatangan pasien yang saya kenal, ya, sahabat saya. Ternyata dia orang Dukcapil, ya. Terus saya bilang,
saya mau ngurus ini, gimana caranya? Karena kemarin harus disuruh buat surat kehilangan di kantor polisi. Terus dia bilang, ya udah nggak usah lah, nanti aku bantu. Ya, terus singkat cerita dia bantu saudara. Ya, jadi bukan hanya KTP saya yang dibuatnya, tapi dia bantu untuk membenarkan beberapa data yang salah di kartu keluarga. Jadi dia cetak lagi kartu keluarga yang baru, terus dia cetak semua KTP kami sekeluarga karena datanya ada yang tidak pas, gitu. Golongan darahnya salah. Ya. Jadi kami mendapatkan kartu keluarga yang baru dan KTP yang baru semuanya, gitu. Dan semuanya saya tinggal terima bersih, gitu. Mungkin ini yang disebut dengan apa namanya, kita berani menghadap kasih karunia, ya. Karena apa? Karena kita punya orang dalam, kita punya Tuhan Yesus, ya, imam besar kita. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Kita kita tahu kita salah, ya, tapi kita bersyukur, ya, kita punya imam besar, kita punya orang dalam, urusan jadi selesai, ya, urusan gampang, kita mendapatkan pertolongan kita pada Ibrani 5, saya akan bacakan bagi kita. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi sekali lagi kita belajar tentang imam besar yang Paulus jelaskan di sini dengan panjang lebar, ya. Kita tahu sekali lagi kita diingatkan bahwa peranan daripada imam besar adalah mewakili, ya, kita manusia untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Allah. Hari ini, ya, kalau menurut ini dikatakan dipilih, ya, untuk bertugas mewakili kita, mewakili umat manusia, ya, datang kepada Tuhan untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Tapi imam besar yang dari manusia ini kan kita tahu dia manusia juga, dan dia juga adalah orang yang berdosa. Jadi dikatakan tentu dia harus datang kepada Tuhan terlebih dahulu untuk apa? Untuk pengampunan dosanya sendiri. Untuk pengampunan dosanya sendiri, ya. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya nanti kita diskusikan sama-sama, ya, nanti dibantu Pak Heri, ya. Jadi sebenarnya apa ya? Imam besar yang ada selama ini menurut saya tidak sempurna. Karena apa? Karena dia sendiri adalah orang berdosa. Bagaimana pilih apa namanya umat manusia, ya,
yang berdosa untuk mewakili kepada Allah, sementara dia juga adalah orang yang berdosa. Oleh karena itulah makanya Yesus datang ya untuk mati di kayu salib untuk apa? Untuk menjadi perantara. Yesus dikatakan ayat yang ke-15 itu dia tidak berdosa. Nah, kalau Yesus tidak berdosa, dia pantas, dia berhak, dia wajar untuk mewakili umat manusia yang tidak berdosa kepada Allah yang berdosa. Bahkan yang hebat adalah Yesus bukan hanya datang untuk mewakili dengan mempersembahkan korban kepada Tuhan untuk penyucian dosa, tetapi yang hebat adalah Yesus sendiri menjadi korban bagi penyucian dosa umat manusia. Makanya dia dipilih, dipanggil untuk menjadi imam besar bagi kita, ya. Nah, itu yang saya dapatkan, ya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini, ya. Kita bersyukur, ya, walaupun sebenarnya kita ingat peristiwa Getsemani, bagaimana Yesus sebenarnya gentar untuk naik ke kayu salib, ya. Dia ketakutan. Tapi pelajarannya apa? Dia tetap naik karena dia harus menjadi perantara, dia harus menjadi imam besar. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa bisa datang kepada Allah, bisa diselamatkan. Jadi Yesus mengerti panggilannya, mengerti tujuan hidupnya, sehingga walaupun dia tadinya gentar, dia berhasil untuk taat, ya, sampai kepada kayu salib. Nah, ini menjadi renungan bagi kita, ya, bahwa penting sekali bagi kita untuk mengerti panggilan kita. Ya, Efesus 2 ayat 10 dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Mari sama-sama terus kita merenungkan lagi, ya, tujuan kita ada di dunia ini, panggilan hidup kita untuk kita kerjakan sampai selesai, ya. Dan yang kedua yang saya pelajari adalah tentu dengan semuanya itu kuncinya adalah Yesus taat, ya, taat sampai akhir, taat sampai mati di kayu salib, sehingga akhirnya, ya, persoalan dosa selesai dan dia boleh menjadi imam besar bagi kita, ya. Kita pun mari kita taat, ya, mengerjakan panggilan kita di dalam kehidupan kita sampai pada akhirnya, ya. Dua hal itu yang saya dapat, ya. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Jadi, bersyukur kepada Tuhan seperti apa yang Pak Ramli sampaikan pagi hari ini, bahwa kita punya imam besar, punya pengantara, atau bahasa Pak Ramli tadi punya orang dalam yang membuat kita bisa mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-15 tadi. Nah, memang imam itu adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan. Imam besar dulu manusia, dia datang menghadap ke hadirat Allah, masuk ke ruang Maha Kudus, dia membawa darah anak domba, itu untuk menyucikan dosanya dan dosa umatnya. Karena dia manusia yang berdosa juga. Makanya setiap imam besar kalau masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan hanya setahun sekali, itu di kakinya selalu diikat dengan benang misi atau tali, supaya ketika dia berdosa dan dia mati di hadirat Tuhan, dia bisa ditarik keluar karena tidak ada orang lain yang boleh masuk selain imam besar. Nah, tetapi kita bersyukur di dalam Yesus sebagai imam besar kita yang tadi seperti Pak Ramli katakan, masuk hanya satu kali, bukan dengan membawa darah anak domba, tetapi membawa darahnya sendiri, itu menjadi penebusan kita sekali untuk selama-lamanya. Dan luar biasanya, karena korban Yesus, kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian setiap saat, setiap waktu.
Nah, jadi kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karya salib, oleh karena apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar. Hubungan antara Tuhan yang Maha Kudus dengan manusia yang tadinya berdosa, yang nggak mungkin bisa bersatu, tapi oleh karena Yesus jadi imam besar, darahnya tercurah menebus hidup kita, menghapus semua dosa kita, sehingga kita setiap saat, setiap waktu bisa bersatu dengan Tuhan. Jadi jangan pernah mau tertipu lagi oleh iblis, jangan mau terintimidasi seperti ilustrasi yang Pak Ramli tadi katakan. Iya, mungkin kita salah, tapi ketika kita salah, ketika kita melakukan dosa, jangan kita lari dan jauh dari Tuhan dan semakin jauh. Tapi ingat, engkau punya imam besar, pengantara, yang sudah mencurahkan darahnya untuk menebus semua dosa kita. Dan mari terus datang ke hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Tapi tentu maksudnya bukan buat dosa terus datang menghadap hadirat Tuhan lagi, buat dosa datang ke dalam hadirat Tuhan lagi. Enggak, bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Yang pertama maksudnya jangan kita tertuduh, terintimidasi dan semakin jauh dari Tuhan. Tapi teruslah hidup dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan hidup semakin hari semakin benar. Hidup semakin hari semakin kudus. Karena kita orang benar dan kita orang kudus. Nah, jadi kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita punya imam besar. Makanya tadi katakan, dia bisa merasakan apa yang kita alami. Karena dia juga pernah dicobai, tapi dia tidak berdosa. Dia menang, dan dia menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin Bapak Ibu tambahkan atau diskusikan seperti yang Pak Ramli tadi katakan. Kalau ada yang mau tanya lagi, semua udah jelas ya Bapak Ibu ya, apa yang Pak Ramli sampaikan. Nah, mari bersyukur dan terus hidup dalam hadiratnya. Coram Deo. Berkali-kali harus diingatkan bahwa Coram Deo itu artinya kita ada di hadapan Tuhan. Dan itu bukan cuma setahun sekali, tapi memang setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita ini ada dalam hadirat Tuhan. Karena kita punya imam besar, yaitu Yesus pengantara kita. Oke, silakan Hengki. Kita doakan Ibu Dorcas supaya Tuhan pulihkan. Oh, mau yang berdoa ya. Ya, Ibu Dorcas. Mau ngomong Ibu Dorcas? Iya, Pak. Oh ya. Lagi flu, batuk, pilek, demam. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa oleh karena Engkau, Yesus, kami boleh dengan bebas menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama bersekutu. Kami memohonkan kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapak. Berdoa buat Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam Engkau terus pakai Pak Ramli Tuhan dalam tugas pelayanan yang Kau percayakan Tuhan. Baik hamba-Mu sebagai dokter Tuhan, Engkau terus berikan hikmat-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu atas hidup Pak Ramli Tuhan, serta istri dan anak-anak Tuhan. Biarlah Pak Ramli terus juga ada di dalam kesehatan, kekuatan, tubuh yang baik Tuhan. Sehingga Pak Ramli boleh menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pagi ini juga Tuhan, kami tetap bersatu hati, kami bersepakat berdoa buat Pak Siregar Tuhan. Untuk hasil cek jantungnya Bapak. Kami tahu semua ada di dalam izin-Mu, semua ada di dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Kami memohonkan Bapak, Kau memberikan kondisi jantung yang baik Bapak di dalam nama Yesus. Bapak Siregar boleh dapat beraktivitas terlebih lagi Tuhan. Lewat hidup Pak Siregar boleh juga mendatangkan berkat bagi orang-orang Tuhan dimanapun Pak Siregar boleh berada.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap kami Tuhan pagi hari ini boleh bersama-sama bersekutu melalui Koramdio pagi ini Tuhan. Engkau yang terus pakai hidup kami Bapa, biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah melalui hidup kami juga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau. Keluarga inti kami Tuhan, kerabat kami Tuhan, dan bahkan orang-orang yang lebih jauh lagi, tetangga kami, teman-teman kami Tuhan. Biarlah mereka juga melihat Kristus melalui hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga bersatu hati berdoa Tuhan. Pagi ini kami berdoa buat Ibu Dorcas Bapak yang tubuhnya kurang sehat Tuhan, batuk, pilek Bapak. Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menjamah Ibu Dorcas sehingga Ibu Dorcas boleh menjadi sembuh kembali. Tubuhnya, suhu tubuhnya normal Tuhan. Dia juga tidak mengalami batuk pilek lagi Bapak, dan ada banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dia kerjakan Bapak. Kau menjamah tubuhnya boleh kembali sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia Bapak. Kami melepaskan berkat damai sejahtera-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh terus menjadi bangsa yang dimana orang-orangnya hidup takut akan Tuhan. Orang-orang benar-Mu Tuhan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Tuhan. Beserta jajarannya Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah hati nurani mereka boleh tetap murni di hadapan-Mu Tuhan. Mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga Bapa buat musibah Cianjur Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga, kami percaya Tuhan, ada kasih karunia-Mu Bapa. Ada belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan di tempat itu Tuhan. Engkau juga memakai orang-orang benar-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau memulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati sumber daya alam yang Kau limpahi atas bangsa kami ini. Boleh dimanfaatkan Tuhan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kau memberkati hubungan-hubungan internasional yang dibangun Tuhan bersama negara-negara lain Tuhan. Kami melepaskan berkat biar bangsa Indonesia boleh terus berkembang besar Tuhan. Boleh maju dan terkenal di mata dunia ini Bapak. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga menyerahkan hari baru kami ini Bapak. Kami percaya ada perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan atas setiap kami. Kebajikan kemurahan-Mu saja yang selalu mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Mari Bapak Ibu kita doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemudian sampai selamanya. Pak Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat ketaatan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memiliki imam besar agung yang luar biasa, sehingga kapanpun kami dapat menghadap tahta kasih karunia, dapat menghadap kepada Bapa dimanapun, kapanpun kami berada. Kami bersyukur buat pagi ini, kami telah bersama-sama berkoramdio. Oleh karena itu, hari ini sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang kuasai seluruh kehidupan kami, dan Tuhan yang membuat apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpuji nama-Mu, termulialah Engkau, kami terima berkat-Mu, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan pimpinan
penuntunan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.